Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selamat sore Medan. Sore Medan. Ya, kembali lagi bersama saya Are Anarko dan Gus Dir ya. Dalam segmen Kenapa selalu ketawa kalau bilang gitu? Karena penampilan Gus itu kan biasanya pakai lobe, ya kan? Iya. Kemudian Saya kan pakai lobe juga. pakai sorban. Gitu. Kalau abang kan lebih metal ya, seperti dukun ya. Oke, mungkin langsung aja bang. Ini Ya, ada apa aja? seperti biasa selamat sore Medan. Ada 3 berita utama yang akan kita sampaikan. Ini berita yang hot pada hari ini. Yang pertama ini terkait penanganan COVID-19, soal ada pasien yang dirawat. Pasien yang dirawat di salah satu rumah sakit swasta. Sebutlah namanya RS Columbia ya. Bukan sebut namanya, memang itu namanya ya kan. Nah, ada pasien dari Kecamatan Padang Bolak. Padang Bolak. Padang Bolak itu apa sekarang dia? Paluta ya. Iya, Paluta. Padang Lawas Utara. Dia dirawat di rumah sakit tersebut selama 25 hari dan kemudian dikenakan biaya ya bang. Ini sebesar 400 juta lebih. 400 juta. Ini dahsyat ini biayanya ini ya. Ini langsung pihak rumah sakit yang menagihnya ya. Oh iya. Tapi kata Pak Wali sudah berkomentar katanya ini karena biaya pribadi katanya. Itu gimana? Katanya rumah sakit swasta gitu ya. Itu, tapi kalau perkopitan duniawi ini nggak ditanggung pemerintah ya? Ya itu mungkin kalau di swasta nggak ditanggung ya. Itu ya sampai 400 juta loh bang. Itu seharga rumah loh itu. Ya kan? Dapat mobil nih. Dapat. Ini ada reporter kita nggak? Atau kita lihat dulu videonya. Oh, videonya ada. Ya, sama tadi diperoleh oleh wartawan kita itunya. Struknya. Nah, coba kita lihat bagian struknya. Selama yang sejauh ini itu memang bayar pribadi, tahu saya betul ya Pak Madwar. Karena di situ memang ketika masuk, nah itu pasiennya menyatakan bayar sendiri. Nah, ada contoh kasus kemarin kayak di rumah sakit Advent. Nah, yang itu ya, kalau memang pasiennya dari awal ditanggung oleh pemerintah, ini sudah wajib ditanggung pemerintah. Namun kayak Columbia itu banyak paket-paket, saya lihat paket-paket kesehatan untuk COVID itu memang dinyatakan bayar pribadi. Nah, maksudnya kalau saya dari awal bayar pribadi sudah kesepakatan antara rumah sakit, nah ini kita juga bingung nanti nih, karena ada beberapa dokumen yang menunjukkan, tapi saya belum cek yang situ ya, karena ada beberapa dokumen yang menunjukkan mereka memang menyangkuti bayar sendiri, karena pelayanannya juga setahu saya berbeda di Columbia ini dengan di rumah sakit yang lainnya itu. Tuh. Ya itu dia tadi disampaikan. Ya itu tadi. Oleh itu Pak Wali ya bang? Pak Wali. Kata dia kalau rumah sakit swasta itu dilihat-lihat dulu rumah sakitnya rumah sakit yang mana saja. Karena tidak semua itu di handle oleh pemerintah. Oh gitu ya. Biayanya. Dan dia ada kesepakatan lebih dahulu antara pihak rumah sakit dengan keluarga pasien. Iya, itu kabarnya seperti itu. Itu mungkin itu laporan yang diterima oleh Pak Wali ya. Bahwa antara pasien sama rumah sakit kabarnya gitu ya. Ada kesepakatan awal. Tapi 400 juta itu apa aja ya? Nah, itu. Ya kan mungkin tapi 25 hari. 25 hari ya. Mungkin obatnya ya. 25 hari itu obatnya itu ini obat apa ini? Atau ya mungkin kan? Ininya kamar. Kamar, makan mungkin ya, makan ya. Berbintang barangkali. Iya bisa jadi memang ya, apalagi kalau di rumah sakit Columbia ya. Ya ini ada nggak reporter kita bang yang di lokasi? Supaya lebih jelas kita kan tadi hanya mendengar video dari Pak Wali bagaimana. Ini mungkin langsung ke reporter kita. Ada Hani di sana. Hani silakan dilaporkan seperti apa persoalan masalah COVID yang tagihannya sampai membludak ini. Seperti apa nih? Ya baik bang. Jadi
sekitar 26 Juli 2021 lalu ada pasien dari kecamatan dari Kabupaten Padang-Lawas Utara itu berobat ke RS Columbia karena sebelumnya dari kampung halamannya itu di Padang-Lawas udah dinyatakan positif COVID-19. Nah, kemudian dirawat selama 25 hari itu saat dihitung dari tes positif atau tes PCR-nya di RS Columbia itu dinyatakan positif. Nah, berdasarkan keterangan dari keluarga pasien, karena pasien ini sebenarnya udah almarhumah, sudah meninggal per tanggal 20 Agustus 2021 dan itu sudah diurus untuk exit dari rumah sakit tersebut. Nah, pada saat akan keluar dari rumah sakit tersebut itu ya pihak rumah sakit menyampaikan bill ataupun total dari semua tagihan yang merupakan biaya pengobatan pasien COVID-19 di rumah sakit Columbia tersebut. Nah, pada saat menerima tagihan tersebut pihak keluarga sebenarnya terkejut dan bahkan berdasarkan keterangan yang kami dapat juga kalau dari suami dari almarhumah pasien ini sempat depresi karena mengetahui jumlah tagihan yang sebegitu besarnya. Nah, karena terjadi penolakan dan juga pertanyaan kenapa pasien COVID-19 yang sudah keluar dari rumah sakit dan juga sudah dinyatakan meninggal harus membayar dengan jumlah sebesar itu, akhirnya pihak rumah sakit dan juga pihak dari keluarga pasien itu melakukan pertemuan di rumah sakit Columbia itu sekitar kalau tidak salah tanggal 23 Agustus 2021 begitu. Dan berdasarkan hasil pertemuan itu pihak rumah sakit juga telah menyampaikan kepada keluarga pasien menyatakan bahwa jumlah dari 400-an juta ini itu akan diverifikasi terlebih dahulu ke Kementerian Kesehatan apakah pasien ini dinyatakan bayar dengan pelayanan pribadi atau pasien yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan begitu. Dan juga dari pihak keluarga pasien dari awal masuk itu sekitar pertengahan mengaku sudah memberikan uang sebagai jaminan atau deposit. Mereka mengatakan itu sebesar 166 juta. Jadi saat ini sebenarnya keluarga pasien berharap uang yang 166 juta itu bisa kembali dan juga uang dari Kemenkes untuk pasien COVID-19 yang sebesar 87 juta itu juga dipertanyakan oleh keluarga pasien. Begitu, Bang. Artinya biaya tadi masih akan diverifikasi lagi begitu ya, Hani? Nah, berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit yang disampaikan waktu pertemuan dengan keluarga pasien, itu kan total dari invoice keseluruhannya itu Bang dari 25 hari dirawat di rumah sakit Columbia itu ada sebesar 448 juta itu total. Dan kemudian ternyata setelah dilakukan istilahnya itu regible kepada Kemenkes itu ternyata dananya itu berkurang jadi 368 juta dan saat ini kalau dari keterangan pihak rumah sakit itu tengah diverifikasi. Jadi perpindahan dari pasien yang dirawat secara pribadi jadi pindah ke pasien yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Itu tadi kan Hani sampaikan bahwa ada biaya deposit ya. Ada deposit atau apa tadi 160 juta ya. Berarti itu sebenarnya pasien sejak awal sudah mengetahui bahwa itu ada semacam deposit. Perjanjian ya. Iya. Keluarga pasien sudah memberikan semacam jaminan begitu Bang. Tapi menurut pengetahuan mereka nantinya karena pasien ini dinyatakan COVID, dirawat dengan COVID, itu bisa ditanggung oleh Kemenkes gitu Bang. Makanya ketika sudah mau exit, mau keluar, ternyata terjadi cekcok. Kenapa tagihannya bisa sampai 400 juta gitu. Halo? Halo? Halo Bang? Iya. Jadi selanjutnya itu seperti apa? Apakah nantinya itu akan ada pengurangan biaya atau seperti apa? Atau tagihannya bakal tetap sama? Baik Bang, kalau berdasarkan keterangan dari keluarga pasien sendiri sebenarnya kemungkinan besar yang
368 juta itu yang awalnya ditagihkan oleh pihak Rumah Sakit Columbia kepada keluarga pasien itu sudah tidak lagi, karena kemungkinan besar itu dialihkan kepada tanggungan Kementerian Kesehatan kepada Rumah Sakit Columbia. Tapi yang uang 166 juta ini yang belum jelas apakah bisa dikembalikan apa tidak. Jadi karena pihak rumah sakit itu meminta surat kuasa, meminta yang mengurus dokumen-dokumen semua dan menyerahkan kepada pihak rumah sakit itu langsung suami dari korban ini, dari pasien yang sudah meninggal almarhumah. Tapi karena suami dari pasien ini pulang ke kampung dan dalam keadaan berduka, sehingga memberikan surat kuasa kepada pamannya, dan pihak rumah sakit masih belum menerima karena yang menguruskan tidak boleh diwakilkan. Nah, karena kekecewaan itu akhirnya paman dari suami pasien ini mengirimkan surat ke Wali Kota Medan untuk mempertanyakan kenapa surat kuasa tidak diterima, padahal suami dari pasien telah memberikan surat kuasa agar pamannya itu bisa mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengembalian deposit uang itu, gitu. Hani, itu kalau kita lihat secara umum, tadi seperti disampaikan oleh Pak Wali bahwa tidak semua rumah sakit itu terhubung dengan ini untuk menanggung biaya COVID. itu ya gitu. Iya. Apakah rumah sakit Columbia ini memang tidak termasuk bagian dari itu? Maksudnya kalau kita maksudnya apakah pemerintah ada ikut bakal menanggung biaya pasien COVID yang dirawat di rumah sakit Columbia begitu? Apakah rumah sakit itu termasuk yang dapat subsidi begitulah kira-kira? Iya, kira-kira seperti itulah. Nah, kalau berdasarkan dari keterangan Dinas Kesehatan, Bang, itu di Kota Medan sendiri ada 105 fasilitas kesehatan yang menangani COVID-19. Tetapi mengenai apakah pembayaran itu nantinya ditanggung oleh keluarga atau ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya, itu tergantung perjanjian pasien dengan pihak rumah sakit gitu. Tadi berdasarkan wawancara dengan Wali Kota Medan juga beliau mengatakan sempat terjadi kasus serupa itu di rumah sakit swasta yang lain, rumah sakit Aten, dan itu juga ternyata pasien dengan pihak rumah sakit itu ada perjanjian bahwa ini ditanggung oleh biaya pribadi begitu, Bang. Jadi itu tergantung dengan kesepakatan antara pasien dengan pihak rumah sakit gitu, Bang. Baik Hani. Hai. Kita coba tanya yang ini. Iya. Ada yang berhubungan dengan COVID dengan juga. COVID. Tapi tidak soal ini. Soal apa tadi? Kepala dinas. KLH yang Oh iya. Hani, tadi ada informasinya soal Dinas Lingkungan Hidup meminta bantuan lah ya kan. Dalam surat itu ada surat beredar bahwasannya Dinas meminta bantuan dalam bentuk CSR untuk bantuan pandemi COVID. Ya, itu bagaimana? Hani ada dapat informasinya soal itu atau tidak? Memang, Bang, beberapa waktu belakangan ini ada surat beredar, itu surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Syarif Arman Syalubis. Itu surat itu berisi permintaan bantuan CSR untuk disalurkan kepada warga yang terdampak COVID-19 berupa beras, gula pasir, dan bahan sembako lainnya, begitu, Bang. Itu bagaimana tadi tanggapan dari Pak Wali bagaimana? Ada nggak tanggapannya soal itu? Tadi kami juga sudah mengkonfirmasi kepada Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Beliau mengatakan tidak pernah ada dari pihak pimpinan pemerintah Kota Medan, baik itu Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan ataupun Sekda, yang menginstruksikan atau memerintahkan organisasi perangkat daerah atau OPD itu untuk meminta CSR kepada perusahaan-perusahaan. Jadi Wali Kota juga tadi mengatakan sudah menegur kepala dinas terkait kenapa melakukan hal yang seperti itu, karena itu tidak pernah diperintahkan, dan juga Wali Kota tidak menyetujui cara meminta CSR kepada perusahaan yang seperti itu, karena beliau juga mengatakan selama ini bantuan dari perusahaan swasta berupa CSR itu diberikan secara sukarela kepada pemerintah Kota Medan, tidak dengan mengirimkan diminta surat begitu ya.
begitu Bang. Oke, berarti ini kepala dinasnya pandai-pandaian ini. Baik, Ani, ada lagi mungkin yang ditanyakan Bang? Artinya sudah jelas tadi bahwasannya Hani sudah mengonfirmasi itu ke wali kota, ternyata tindakan yang dilakukan DLH ini sepertinya liar. Baik, Ani, terima kasih banyak. Mungkin terus dipantau lagi menyangkut kasus yang di Rumah Sakit Columbia dan juga barangkali ada mungkin nanti dinas-dinas lain yang terungkap ya. Tumin istilahnya ya, tukang minta ya. Mungkin bisa dipantau nih. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Bang. Waduh. Ini pejabat ini. iya, ini aku buka dulu Bang biar enak ngomongnya nih. Ini kayaknya kepala dinasnya pandai-pandaian berarti Mulai ya. hilang konsentrasi. Iya. Tutup. Kita pun mau Izin ya. netizen ya. Bukannya kita nggak patuh prokes nggak ya. Jadi kayaknya kepala dinas lingkungan hidup ini pandai-pandaian kayaknya ya. Tadi Pak Wali bilang kita nggak pernah ada perintahkan OPD untuk minta-minta loh. Masa kan? pakai surat ya? Iya. Macam 17 Agustus. Iya. Kalah Kepling dibuat kepala dinas ya kan? Hah? Iya. Bisa ini Ini apa ya? Besok kita tanyakan lagi. apa masuk kategori pungli? Oh, iya lah, pastilah. Pungli ini. Iya, pungli yang legal gitu kira-kira ya. Ya tidak legal. Enggak legal. Karena kan Udah dibantah wali kota ya. Iya betul. Kalau itu yang legal mungkin itu surat itu diturunkan dari Pak Wali ya. Wali tanda tangan. Ini kan tidak. Ini enggak ya. Dia sendiri. Dan Pemko memang nggak boleh harusnya minta-minta. Iya kan? Masa? Oh man, udah kayak OKP itu. Ya kan? Kalau Lebaran ketok pintu. Iya. 17 Lebaran ya kan? Haya. Itu bedanya apa? Bedanya karateka sama ini. Iya, kalau karateka di sini hitam ya. Hitamnya itu di sini. Kalau anggota itu di sini. Iya. Iya. Aduh, Pak Kepala Dinas, tolong dong. Nanti kalau berhasil CSR-nya, mereka juga yang bagikan, bukan perusahaan itu. Enggak lah, atas nama. Nggak tahu dong ya berapa banyak. Nggak tahu. Yang iya ya. Apakah pertanyaan tadi kita lupa tanyakan sama reporter kita. Apakah ini sudah ada yang memberi bantuan sebelumnya tadi ya? atau tidak ya kan? Ini kan ketahuannya belakangan nih. Tuh. Mana tahu sudah ada? Iya kan? Pura-pura gila ya kan. Lumayan juga kalau dijual Bang Diecer ya kan? Aduh, mainnya jelas ya. Memang di negara ini banyak sekali hal-hal yang unik ya. Kayak misalnya kemarin kan wakil ketua KPK ya kan Bu Lili Pintauli ya kan. Walaupun terbukti membocorkan penyidikan tapi cuman memang dijatuhi sanksi Bang. Hukum katanya. Dihukum memang, dijatuhi sanksi, potong gaji. Cuman berapa lah ya kan yang dipotong gajinya cuman 1 juta. Gaji pokok katanya. Gaji pokok. Nah, ternyata gaji pokok dari para komisioner ini tidak besar-besar kali. 4 juta Bang, 4 juta Besar 600 gaji, sekian. Pak Arek. Tidak. Lebih besar Pak Agus. Enggak lah. Ya kan? Nah, ternyata yang dipotong itunya. Yang pokok ya. Dipotong 40%. Jadi berapa tadi katanya? 4 juta ya? Iya, 4 juta 4 juta 600. sekian lah, 5 juta lah taruhlah. Iya. 5 juta kalau 40% itu sekitar 1 juta sekian lah Bang. enggak, kalau 50 kan 2,5 kan? Iya. Sekitar 2 juta lah. Iya, 2 juta. 2 juta yang dipotong setiap bulan. Iya, tapi tunjangannya gila coy. Sarupanya Iya kan, ada tunjangan jabatan 20 juta, ada tunjangan macem-macem awak tengok tunjangannya kan. Mana terasa dipotong 1 juta ya kan? Tapi aku aneh Bang nengok negara ini. KPK ini kan wadah yang dipercaya untuk memberantas korupsi. Tapi kalau ada level pimpinannya yang sudah jelas-jelas membocorkan rahasia, kenapa nggak dicopot gitu? Potong gaji aja dulu. Iya, enak juga gitu ya. Potong gaji pun. Tribuners belum tahu. Oh iya. Persoalannya apa? Oh. Ini menyangkut kasus korupsi di Tanjung Balai. Korupsi atau ini? Suap yang melibatkan wali kota Tanjung Balai Bapak Syahrial. Jadi dalam kasus suap Bapak
wali kota Tanjung Balai nonaktif, itu ada peran Bu Lili Pintauli, ya kan? Ada indikasi Ibu Lili ini ingin mengamankan atau apa ya? Pokoknya ketika ingin itu mengamankan di sidang semalam mengamankan kerabatnya. Begitu ya. Iya dong. Ada ipar kabarnya. Ini katanya pejabat, Bang. Pejabat. Bahasa lah. Bahasa. Kalau bahasa kitanya, "Woi, kamu aman gak?" Ya kan gitu kan. Gitu ya. Bantulah adekku. Kayak gitu, Bang ya. Ngeri. Tapi Bu Lili ini kalau turun ke Sumut, sosialisasi. Iya, pejabat jangan korupsi, jangan ini, jangan itu. Dia main. Diduga ya. Enggak lah, Bang, udah dihukum kok ya. Iya, udah dihukum kok. Artinya kan terbukti kan? Terbukti kan indikasi itu. Tapi sayangnya memang kenapa jadi pertanyaan masih terkesan dengan dulu Ibu Lili. Ibu Lili nih. Ketika dia pertama kali menjabat dan terpilih, Iya. dia buat syukuran. Oh iya betul syukuran ya. Syukuran terpilih sebagai anggota KPK gitu ya. Kayak ulang tahun. Kayak ulang tahun ya. Merasa bersyukur. Padahal itu satu apa ya? Satu tanggung jawab dan yang iya. sangat besar. Kalau dulu Umar bin Khattab itu, Iya, ketika dia terpilih sebagai khalifah, ya, Oh sedapnya ya kan. kasih pedang ya kan? Ketika aku bengkok tidak luruskan aku dengan pedang ini. Ya kan. Ini kan hampir sama. Iya. KPK. KPK. Kan? Penegak hukum. Begitu dipilih syukuran. Ngundang pejabat. pejabat. Pejabat yang mungkin bakal dia tangkap gitu. Ya ini kan. Ya kalau logikanya gini. Dia sebagai eksekutor misalnya kan. Iya. Mengundang orang yang Bakal dieksekusi. Lucu kan? Lucu ya. Tapi kalau namanya syukuran pasti ada salam tempel ya. Enggak ya, itu ya orang-orang kita kan, Bang. Ya izin Bang ini ingot-ingot lah ya. Kan gitu kan kalau orang kita kan. Iya. Apa ini dari awal kayaknya sudah salah berarti ya. Tapi ya itulah ya. Kita cuman kecewa aja kenapa selevel pimpinan KPK gitu loh ya kan. Aduh, ini mudah-mudahan lah KPK tetap ya konsisten lah ya. Walaupun ada apa? Tapi udah dipotong gaji kok. Iya 1 juta. Loh, tiap bulan, Bang. 87 juta loh ngantongi dia. Walaupun gajinya dipotong, Ibu Lili itu dia tetap mengantongi 87 juta. Hebat banget kan? Iya, itu 10 kali lipat gaji Pak Sipayung. IT kita ya? Iya. Oh, Pak Sipayung kita pengusaha, Bang. Bersama dulu. Yoi. Baik, mungkin bisa lanjutkan, nanti netizen marah. Ini apalagi berita katanya kan? Oke, ini yang kedua kita ke Batubara nih. Batubara. Batubara. Oh, ndak ko laut angin pun koncang. Ada kasus apa ini? Apa namanya? Dugaan perselingkuhan. Oh. Kemarin dugaan itu perselingkuhan. Oknum anggota DPRD. Aduh, sedap nih ya. Inisialnya DS. Anggota partai yang warna itu. Yang mana? Ini ada hari ini ada warnanya. Ada warnanya. Di dinding? Ada. Iya. Aku nggak ada hari ini. Iya, betul. Jadi ini ceritanya gimana, Bang? Dia berselingkuh dengan istri keponakannya. Astaga, anggota dewan dituding selingkuh dengan istri keponakan. Astaga, ini anggota dewan yang kayak apa gitu ya? Bisa menyelingkuhi, ya gak usah selingkuh lah. Ini bahasa selingkuh dengan berzina ini sama kayak maling dan koruptor. Jadi kita sebut berzina. Berzina ya. Iya kan? Anggota DPRD Batubara berinisial DS dituding berzina dengan istri keponakan. Ih, ngeri ya. DS. Kayak itu, apa itu ya? Iya, ngeri lah. Aku agak kayak kehabisan kata-kata, terutama karena ada statement yang unik ya, Bang. Iya, itu sempat kemarin. Iya, jadi narasumber kita itu mengirim sebuah capture, Bang. Capture pesan singkat melalui WhatsApp, berisi pembicaraan mesum. Diduga antara DS dan perempuan itu. Perempuan itu bernama LA ya. Jadi dalam pesan-pesan singkat itu ada bahasa yang cukup menggelitik menurut saya. Iya. Kalau saya sedap. Iya.
Mas nggak bisa melupakan Cumi-cumi. yang mirip cumi-cumi. Iya. Cumi-cumi ya. Maksudnya yang mirip cumi-cumi itu organ vitalnya. Bang, kok bisa cumi-cumi? Kalau menurut abang, kenapa dia menyamakan itu dengan cumi-cumi? Cumi-cumi itu relevansinya apa ya? Itu kan banyak Tentakel ya, gitu ya. Biasanya kalau cumi-cumi itu ada hisapan-hisapan. Oh, Barangkali ya. Barangkali. iya kan aku belum begitu Belum berpengalaman berpengalaman. ya. Abang lah yang udah Iya. makan asam garam dan nyoba cumi-cumi. Masa belum pengalaman? belum pengalaman? Belum dong. Belum dong. Jadi kenapa sih kalau menurut abang kenapa anggota dewan itu lebih memilih Cumi-cumi. kata cumi-cumi gitu? Itu kenapa? Aku nggak tahu kalau itu. Apakah- Banyak istilah lain tapi dia memilih Cumi-cumi itu kan bisa menyemprotkan tinta gitu ya. Oh iya ya. Iya kan? Ini ada reporter kita, mungkin biar reporter kita yang menjelaskan seperti apa ini. Iya, ada Alif di sana, Alif. Iya. Ya bang, selamat sore bang. Selamat sore. Selamat sore, Lep. Ya bang, terkait cumi-cumi nih bang. Lagi viral juga nih bang. Lagi naik daun nih bang, cumi-cumi bang di Batubara. Oh, lagi heboh ya. viral ya, Lagi di sana heboh ya. ya. Harganya Bang, lagi naik nggak, down. Lip? Di pasar ikut ada kenaikan harga nggak gara-gara itu? Cumi-cumi ini sama dengan sotong ya. Jangan diganti hurufnya. Baik, Ya, Lep, silakan silakan, Lep. dilaporkan, Lip. Ya benar bang, Senin kemarin ada sedikit laporan dari rekan kita gitu bang, yang melaporkan bahwasanya ada perselingkuhan antara oknum anggota DPRD dengan istri dari keponakannya gitu bang, yang berinisial LA. Nah di situ ada pesan singkat dituliskan bahwasanya organ vital si wanita tersebut mirip dengan cumi-cumi. Namun bang, untuk saat ini bang, informasi dari DS sendiri itu susah didapat bang karena nomornya saat ini diblokir bang untuk panggilan. Kemudian ada beberapa orang bang yang ingin datang gitu bang untuk udah DS mau ngomong seperti itu bang. Cuman nggak tahu tak kenapa tidak ada bang yang datang gitu bang. DS-nya sendiri nggak masuk kantor lagi sekarang ya, Lip? Tadi terakhir saya tanya ke ketua DPR bang, bahwasanya DS saat ini belum tahu di mana bang. Namun dia mengatakan informasi itu baru didapat tadi malam bang terkait cumi-cumi ini bang. Dibilang M Syafi'i bahwasanya kasus ini akan diklarifikasinya kembali ke anggotanya. Kemudian nanti bila terbukti maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan SOP yang berlaku bang. Seperti itu bang. Artinya tadi tidak hadir dia ya? Tidak bang, tidak ada Oh, apa-apa. mulai berondok kayaknya ya. Berondok mencari cumi-cumi lah. Ini dari partai sendiri sudah ada komentar belum, Lip? Misalnya dari pimpinan DPC PDI. Ya, kebetulan ya astaga, tersebut saya ya. Maaf ya, ini kebetulan anggota dewan ini informasinya kan anggota kader dari PDI Perjuangan begitu ya. Apakah dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batubara sudah ada berkomentar begitu? Karena ini kan bisa dibilang kasus yang cukup memalukan sebenarnya, Iya, Bang. iya, iya. Apalagi yang diselingkuhinya itu adalah istri dari keponakannya sendiri gitu. Seperti apa, Lip? Ya bang, hingga saat ini bang DPC belum ada berkomentar bang. Namun ketua DPRD Batubara tuh bang, dia kebetulan dari fraksi PDI bang. Oh, fraksi yang sama ya? Ketuanya ya. Ya, jadi tadi saya konfirmasi bang terkait hal ini apakah akan di PAW atau bagaimana. Dia mengatakan bang akan kembali ke Dewan Partai seperti itu bang. Dan nanti akan dibahas gitu bang. Oh gitu ya. Ini kalau komentar seperti ini biasanya bisa mengambang, Bang. Iya. Ya kan, tapi kita berharap nanti Alip bisa tetap memfollow up-nya. Ya kalau bisa ketemu dengan Pak DS yang bisa mungkin ditanya ke Pak DS, Pak, kenapa sih kok Bapak Memakai diksi cumi-cumi. Itu yang membuat banyak orang penasaran, Pak. Dan membuat harga cumi-cumi itu melambung. Nah, Lip, ini apakah ada misalnya
laporan ke pihak berwajib atau bagaimana? Karena informasi yang kita dengar juga ini LA melarikan diri dari rumah, membawa anaknya. Oh, berarti udah ada anaknya. Ada 2 Bang anak. Mempunyai 2 anak dan melarikan diri dari rumah karena tanda kutip itu merasa terteror oleh Bapak Cumi-Cumi tadi. Bapak DS. Nah, itu bagaimana, Lip? Apakah dari pihak keluarga ada semacam laporan ke polisi atau bagaimana? Iya Bang, benar. Kemarin saya baru konfirmasi ke Humas Polres Bang. Mereka menyatakan sampai saat ini belum ada menerima laporan Bang terkait itu Bang. Dan ke Ketua DPRD juga Bang tadi mengatakan bahwasanya belum ada yang sampai laporan ke dia Bang. Baik itu tindak lanjut ataupun laporan tertulis seperti itu Bang. Kemarin keluarganya dari jadi suami sah LA ini keluarganya katanya sudah melapor ke BKD katanya. Itu seperti apa, Lip? Tadi saya konfirmasi terkait itu Bang, katanya nanti saya periksa lagi. Soalnya saya 4 hari tidak masuk ke kantor. Seperti itu katanya. Bahasa pejabat ya. Iya. Baik, Pak. Laporannya kami terima. Akan kami tindak lanjuti. Gitu ya. Oke, Lip. Mungkin Abang ada yang mau ditanya lagi, penasaran soal cumi-cumi ini? Ya, aku itu saja, Lip, pertanyaan besok. Kalau kira-kira ketemu sama Bapak itu, kenapa lah Pak cumi-cumi Pak? Gak ada yang lain, ubur-ubur kayak atau ikan pari kayak ya kan? Iya. Atau bunga bangkai. Baik, Lip, itu aja. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Lip. Ya, terima kasih Bang Agus, Bang Arai. Selamat sore. Ya, ini memang kasus yang satu ini cukup Unik. menarik dan menyita perhatian publik, Bang. Jadi memang diksi-diksi yang agak aneh ini yang dan kalau kita baca, saya sempat membaca memang walaupun agak geli saya membacanya. Ini apa sih kok? Mas nggak bisa ngelupain mirip cumi-cumi. Bahasanya itu bukan kayak bahasa anggota dewan gitu, kayak tukang becak ngomong sama tukang jamu gitulah ya. Kita bukan tidak sama, bukan tidak. Tidak, artinya apa ya? Sangat tidak ini sekali gitu ya. Tapi mungkin begitu bahasa orang yang sedang tergila-gila. Gitu ya. Iya kan? Dia bilang memang sulit melupakannya. Makanya seperti itu. Apa? Saya pada memang iya. Apakah menyemburkan sesuatu ya? Nanti memang ini barangkali nanti bisa kita tapi ini apa ya? Kasus ini semakin memperburuk citra para wakil rakyat. Ini yang selingkuh, yang kemarin dugem-dugeman. Iya. Telinganya gimana kasusnya? Nah, ini nggak terperhatikan kan? Apakah sudah aman? Lewat ya kan? 5 orang aman? kan labura ya? 5 anggota dewan. Iya, jangan nanti tiba-tiba ada tertangkap lagi kan? Iya, betul. Nih, tapi kayaknya udah bebas sih Bang, karena nggak disorot kan? Iya kan? Memang anggota-anggota. Apakah disenyapkan atau bagaimana? Ini kita nggak tahu ini. Ya, kita berharap lah ya kasusnya Pak DS ini bisa terang benderang dan Pak DS ya kalau bisa apalah. Ini keluarga nih ya kan? Keluarga Bang. Sama keluarga ya. Keluarga. Biasanya kalau mungkin keluarga ini apa ya? Udahlah nanti kalau polisi udah ini damai-damai kalian. Memang keluarganya bilang gini Bang, adiknya. Jadi laki-laki suaminya LA ini inisialnya IB. IB ini punya adik perempuan berinisial EP. Nah, EP ini menyampaikan kepada kita di redaksi bahwasannya mereka sudah pernah mencoba buat laporan ke polisi. Tapi polisi menolak laporan itu karena alasan, ini kan sudah sama-sama dewasa. Memang kan sama-sama dewasa. Tapi status LA ini kan masih bini sah orang lain kan. Apa polisi takut sama anggota dewan? Iya kan? Ini menarik ya.
mungkin itulah dibilang tadi ini keluarga, kalian keluarga ini damai-damai lah kalian. Ini kan urusan keluarga. Gak tahu dia urusan keluarga bisa bunuh-bunuhan. Iya, Di Medan. betul, iya di Medan. Bang ya kan? Arsyad. Oh iya, Arsyad ya, yang menghabisi ayah dan abangnya. Pak Sugeng Betul, dan Pak. Rizky. Iya, betul. Dan tadi itu ada soal perkembangan terbarunya dari polisi, Bang. Iya. Jadi kalau netizen tahu ya, mengikuti informasi terkini soal kejadian anak membunuh ayah dan abang kandungnya di Jalan Karya atau Jalan T. Amir Hamzah atau Jalan Wakaf Jalan di Wakaf. Medan Barat Medan ya. Barat. Itu ternyata motifnya, Bang. Dia sepertinya marah dengan orang tuanya. Karena dia sudah sempat meracun bapaknya rupanya. Kayak Jessica. Iya, pakai racun rumput. Jadi ayahnya terlebih dahulu disuguhi kopi yang sebelumnya sudah diracun pakai Racun rumput. racun rumput. Begitu ayahnya minum kopi, muntah-muntah di samping rumah, dia datang dengan pisau yang sehari sebelumnya sudah dibeli, ditancapkanlah pisau itu ke leher ayahnya. Waduh, ini sadis. Ini menurut polisi. Polisi. Menurut polisi tadi di Polrestabes Medan. Karena melihat si Itu persoalannya katanya karena dia selalu disalahkan ya. Dalam keluarga itu selalu disalahkan. Apa-apa dia yang salah, apa-apa yang salah mungkin. mungkin Itu ya, katanya. Jadi dia tertekan. tertekan. Heeh. Ngeri ya kayak gini ya. Iya. Itu Tadi sudah di ini ya, Sudah. di apa istilahnya sudah tuh? dirilis, dipaparkan oleh oleh polisi. Pak Wakapolres tadi. Bapak Irsan Sinuhaji. Sinuhaji. Ini kita ada videonya ini. Ada videonya ya? Coba kita lihat dulu. Digunakan oleh abang tersangka dan tersangka ketika tersangka habis menikam bapaknya, jadi mereka sempat lempar-lemparan helm. Nah, ini adalah pisau yang dia beli di pasar. Yang satu dia gunakan untuk menikam ayahnya, yang satu lagi dia gunakan untuk menikam abangnya. AR pergi ke pasar membeli dua bilah pisau dan racun rumput. Selanjutnya yang bersangkutan kembali ke rumah, menyembunyikan dua bilah pisau tersebut, dan terhadap racun rumput tersangka membuat kopi susu. Jadi dibuat kopi susu dengan campuran racun rumput, dan efek daripada kopi susu yang telah diracik racun rumput tersebut, orang tua atau ayah dari tersangka pergi keluar muntah-muntah. Nah, pada saat kejadian tersebut tersangka mengamatin ayahnya yang muntah di luar. Selanjutnya mengambil pisau yang telah disembunyikannya di lemari. Langsung tersangka mendekati ayahnya dan melakukan penikaman yang pertama di bagian leher kepada ayah korban, kepada ayah tersangka, dan selanjutnya ke bagian perut sebanyak 6 kali. Selanjutnya abang korban, abang tersangka tadi yang juga telah meminum kopi susu yang telah bercampur dengan racun, melihat kejadian ini keluar dengan maksud ingin melerai, ya, dengan cara melemparkan helm ke arah tersangka. Namun si tersangka juga melakukan perlawanan. Selanjutnya abang tersangka juga ditikam sebanyak yang pertama 6 kali juga. Itu Bang tadi Bang. Dahsyat memang. Jadi abangnya itu katanya tadi kan 15 kali. 15 liang loh. Itu kebanyakan di bagian Di bagian dan perut. dada ya. Dan sininya itu sobek Bang. Ini ya. Iya. Dan ayahnya itu Kalau lagi tidur ya. bolong. Ayahnya sadis ya. Ini tapi menurut para tetangga dia ini orangnya pendiam gitu. Justru itu yang paling bahaya. Diam-diam makan dalam. Ngeri memang ya. Orang diam itu Diam. yang paling bahaya. Makanya kita tengok-tengok di kantor ini. Kayak- kalau ada orang yang diam. Kayak apa tim IT kita kan? Iya kan? Pak Sipayung itu kan Iya. diam-diam, tiba-tiba berak celana. Iya kan? Ini ngeri memang ya. Orang yang pendiam-pendiam ini kita nggak tahu memang ya. Dia itu diam karena memang nggak
gak suka ngobrol dengan orang lain. Kan ada bahasa kerennya sekarang, aku tuh introvert tahu sih. Kan gitu kan ya. Iya kan, introvert kan, penyendiri kan. Ada juga diam longor gitu. Ini yang bahaya. Ini bahaya gitu ya kan. Dan ada juga ini diam Ini seperti bunuh ini. orang gitu kan. Psikopat. Iya, psikopat. Ini Dan kabarnya ini mau diperiksa kondisi psikologisnya psikologisnya seperti apa. iya. Mungkin kita ke reporter kita aja Iya. Oh, ini yang ada langsung ya. di sana. Apakah memang akan diperiksa secara psikologis atau apa? Ya pastilah kalau kayak gini, aku pikir harus diperiksa lah psikologis. Cuman bunuh bapaknya, sama habis itu bunuh abangnya. Kalau orang yang sadar nggak seperti ini. Iya, betul. Mungkin ada Goklas di sana. Go kelas. Goklas. Ya, halo, selamat sore, Selamat Bang Arai sore, dan Pak Bang Goklas Agus. Wesley. Iya. Iya, Ya, silakan dilaporkan tadi seperti apa hasil pemaparan dari polisi, kemudian apa motif sebenarnya yang membuat Arsyad ini begitu tega menghabisi ayah dan abangnya. Silakan, Gong. Begitu Iya, sadis. dengan begitu sadis. iya. Kalau dari paparan dari pihak kepolisian tadi untuk secara kronologis bahwa Arsyad ini rupanya sudah berencana melakukan pembunuhan itu satu hari sebelum hari H terjadi, dan pada hari H itu sekitar jam 10 dia membeli 2 bilah pisau dan juga racun rumput, dan kemudian pada sore hari setelah sholat baru dia menyeduhkan kopi yang sudah diisi dengan racun rumput tersebut, dan kopi susu yang berisikan racun rumput tersebut disajikan untuk seluruh keluarganya sebenarnya, bukan hanya untuk ayah dan ibunya, ayah dan kakaknya, tapi juga untuk ibu dan ketiga adiknya. Astaga. Jadi Semua berarti Goklas ya. iya, untuk semua itu Bang. Jadi pada saat itu kebetulan yang meminum kopi pertama kali itu memang ayahnya, baru abangnya, tapi kalau untuk ibu dan adik-adiknya itu tidak sempat minum kopi karena memang terasa ada aroma yang menyengat dari kopi tersebut. Iyalah. Sehingga ibu dan anak-anaknya itu nggak jadi Meledak minum. tuh ya. Nah, setelah itu ayahnya langsung merasa mual, muntah-muntah, keluar dari rumah sejenak, dan melihat kondisi ayahnya tersebut, Arsyad pun langsung mengambil pisau yang sudah dibelinya sejak pagi tadi, kemudian diambilnya di lemari yang disimpannya, lalu diambil satu pisau, ditusukkanlah langsung ke ayahnya. Habis itu pertengkaran ataupun proses penusukan dengan ayahnya tersebut dilihat oleh kakaknya yang juga sudah minum kopi tersebut, dan kakaknya coba melerai, ayahnya sudah terkapar, kakaknya coba melerai, dan kakaknya ini pun langsung ditikam juga sama Arsyad sampai 6 tikaman seperti itu. Nah, sebenarnya setelah menikam kakaknya dan menikam ayahnya, Arsyad sempat menjumpai lagi ibu dan adik-adiknya, duduk sebentar. Habis itu ternyata dia merasa kurang puas, dia ke lemari lagi, dia ambil lagi satu bilah pisau, ditusukkan lagi ke kakaknya sebanyak hampir sekitar 7 tusukan. Jadi total tusukan tadi dikatakan sekitar 12 sampai 15 tusukan di tubuh kakaknya itu sendiri. Gitu dia, Bang. Ketika dia duduk dengan ibu dan adiknya itu kira-kira Iya, apa respon terungkap orang nggak? tuanya? Terungkap nggak apa kira-kira yang disampaikannya? Disampaikan. Apakah dia ingin membunuh ibunya juga atau bagaimana? Dan kita Nah, kan tahu iya. kemarin itu infonya ketika dia melakukan pembunuhan itu dia ibu dan adiknya itu sempat lari keluar. Nah, jadi kalau komunikasi terkait dengan ibu dan adik-adiknya di senggang waktu yang sempit tersebut, memang pihak kepolisian tidak mengatakan apapun, dan Arsyad pun pada saat coba ditanyai terkait hal-hal yang lebih lanjut hanya bungkam seperti itu. Jadi masih belum mendapatkan keterangan terkait dengan hal tersebut, Bang. Nah, cuman dia juga menjelaskan, pihak kepolisian menjelaskan ternyata 3 bulan sebelum kejadian, Arsyad itu pernah mengatakan kepada ayahnya bahwa kakaknya ini sudah ketergantungan narkoba seperti itu. Tapi ternyata respon ayahnya itu tidak mendukung si Arsyad tersebut gitu. Dan termasuk juga mamanya, makanya sempat beredar juga cerita dari warga bahwa abangnya ini, si Rizky ini, itu sempat menjual handphone mamanya, tapi
tetap mendukung abangnya gitu. Jadi dia merasa kayak dia anak tirikan, merasa tidak merasa setiap ada permasalahan keluarga seperti itu dia selalu disalahkan. Jadi akumulasi dari segala keiriannya itu pun bertumpuklah lalu melakukan pembunuhan ini. Goklas, dia tadi disampaikan bahwa dia membeli 2 pisau ya, menyiapkan 2 pisau. Artinya sudah ada perencanaannya. Ya, itu kenapa dia membeli 2 pisau? Apakah memang akan digunakan untuk eksekusi yang berbeda atau bagaimana? Kenapa harus 2 pisau? Apakah itu terungkap tadi dalam rilis di Polresta? Nah, itu tidak terlalu diceritakan lebih lanjut karena kemungkinan besar 2 pisau itu karena memang ada 2 orang yang ingin langsung dibunuh seperti itu. Baik. Dan pasal-pasal yang dikenakan ke si Arsyad ini dikenakan pasal 340 atau 338 subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 25 tahun penjara ataupun seumur hidup. Seumur hidup ya. Berarti itu termasuk ini ya, pembunuhan berencana ya? Iya, Bang. 340. Iya, pembunuhan berencana. Oh iya. Artinya alasannya tadi kalau kita tarik benang merahnya dia kecewa selama ini ketika memberi masukan itu tidak pernah didengar pihak keluarga ya. Kemudian saat abangnya menjual handphone ibunya, ayah atau ibunya malah tidak marah begitu ya. Iya. Oke. Dia kesal dengan respon ayah dan ibunya kok semacam tidak ada melarang kakaknya ataupun tidak memarahi kakaknya ataupun tidak memberikan tindakan tegas terhadap kakaknya seperti itu. Nah, info yang kemarin Goklas kan ada juga sempat beredar selain penjualan handphone dari ibunya ini, ada juga katanya dia justru hendak membeli ponsel, hendak membeli ponsel dari uang jula-jula, tapi kemudian tidak diberi atau bagaimana? Apakah itu ada atau coba sekedar selentingan aja? Nah, itu yang menjadi pemicu dia meledak seperti itu. Nah, itu tadi tidak terlalu terungkap karena pada saat ditanyakan juga sebenarnya langsung ke si Arsyadnya apakah memang racun dan pisau itu sengaja ditujukan kepada ayah atau abangnya ataupun ditanyakan itu ditujukan ke siapa, dia juga tidak mengatakan apapun seperti itu. Dia hanya terpaku dan menunduk saja gitu, Bang. Apakah ada kemungkinan dia akan dibawa ke psikiater atau rumah sakit jiwa? Dari pihak kepolisian mengatakan masih akan mendalami motifnya itu lebih dalam lagi dan juga coba membawa dia ke psikolog agar melihat apakah memang anak ini ada gangguan jiwa atau tidak seperti itu. Karena kan kalau sudah membunuh 2 orang sekaligus, apalagi itu orang rencananya tua kan semua sebenarnya. Iya, ini artinya sudah ada bibit-bibit kegilaan sebenarnya kan ini bahaya sekali. Nah, semua ibu termasuk juga ibu dan adik-adiknya kan melalui kopi susu. Dia membuatkan kopi susu hanya karena baunya tidak enak lah makanya tidak. Rondap kan menyengat, Bang. Rondap ya kan. Racun rumput ya. Abang waktu muda-muda masih suka minum rondap. Campur Sprite gitu. Iya ya. Waduh, ini sangat mengerikan sekali ya. Dan kita berharap nanti Gok bisa dipantau terus apakah nanti si pelaku ini akan dibawa ke psikiater atau seperti apa begitu ya, Bang? Karena memang cukup sadis betul kan? Sadis. Karena dia hendak membunuh orang yang satu darah betul sama dia kan? Itu kan iyalah. Kecuali dengan orang lain misalnya dengan tetangga cekcok. Kalau tadi Pak Dewan kan dengan istri dari keponakan. Masih agak jauh sedikit. Walaupun masih keluarga situ juga ya. Iya. Kalau ini kan betul-betul darahnya. Darahnya ya betul. Ibu dan bapaknya dan abang kandungnya. Ini. Ya, oke. Baik, Goklas. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya. Oke, selamat sore Bang Arai dan Agus. Ya. Waduh, Bang, ini tapi kok digubuk-gubuk kayaknya Goklas tadi ya. Saya juga nggak tahu apakah itu tempat nongkrong atau pak tertua. Sore. Ya kan? Iya, betul. Itu tadi ya. Ada lagi nggak, Bang, berita yang lebih dahsyat mungkin dari
ulasan kita yang sudah kita bacakan ini Sudah habis. sudah habis ya. Ada lagi ya? Oh tadi yang apa tadi? Yang ribut-ribut tadi. Oh iya. Ribut-ribut di Ada. satu hotel. Jadi ada video viral. Heeh. Ini video viral ini menyangkut seorang lelaki, Bang. Ya, tapi kita tidak sampaikan di sini video viralnya Iya, karena nanti karena- terlalu banyak Tit, ya tit, banyak ya kan? bahasa yang harus disensor. 3 menit 2 detik sekali tit ya. Iya. Apa yang mau kita dengar? Tit, cuma tit, Iya. tit. Nah, Tit, tit, tit. Nanti memang kita ngomongi titit ya. Maksudnya ngomongi video yang bunyinya titit gitu, Iya. bukan. Jadi ada video viral yang merekam seorang lelaki tengah dikejar 2 wanita yang disebut sebagai wanita tunasusila atau PSK, Bang. Dalam video itu disebutkan si laki-laki paruh baya ini sudah menerima jasa syahwat begitu ya, bahasa ringannya saya itu bahasanya Orde baru sekali. Bahasanya Iya. tadi WTS. WTS Sekarang layanan syahwat ya kan. Kalau nanti saya ungkapkan dengan bahasa Medan cukup ya, cukup vulgar. cukup ya, vulgar. nggak Jadi usah. itu ya, 2 wanita itu merasa kau sudah menerima jasa saya. Saya sedon. Artinya dia melakukan blow job gitu blowjob. ya. Itu Oh, bahasa ilmiah. Walaupun nggak ilmiah juga. Iya. BJ melakukan BJ dan awalnya itu Katanya tidak ada dalam perjanjian. nah awalnya itu Bang waktu transaksi itu 500.000 hanya biasa saja, mungkin sebatas bercumbu ya kan, atau berpelukan kayak Tinky Winky ya kan, Dipsy, Lala dan Po mungkin ya. Tapi begitu ketemu mungkin dekapan itu membuat apa gitu. Jadi sehingga Nambo gitu ya melakukan perbuatan yang lebih jauh lagi. Tapi perjanjiannya kan itu 500 ya katanya, Iya. 500. Tapi setelah terjadi hal-hal yang di luar dengan perjanjian awal, Iya. itu akhirnya dia ditagih 3 juta. 3 juta. 6 kali lipat. Lemas lah kan gitu yang Lemas tadinya lah, Wak, itu. ya Ya tadinya strong kan minta 3 juta dia kayak apa kerupuk disiram air 3 juta ya kan 3 juta. sampai ngamuk PSK itu kan memaki-maki. Kita tadinya pengen sebenarnya memperlihatkan video itu cuman Iya. memang itu tadi banyak kali. banyak. Iya. Sikit-sikit Tit, tit, harus tit. lah. Ya, Kalau walaupun kita letak di ngomongin sini, titit ya. kalau kita sampaikan di sini, Aduh, sangat. Iya, ini Bang, kalau menurut saya Bang, ini kasus seperti ini seperti jadi modus operandi baru kayaknya. Bang. Sebelumnya kan pernah kejadian Pernah. ini. Sebulan yang lalu kalau tidak salah ya. Oh, enggak. Iyalah, sebulan yang kemarin di Oh, yang lewat. hotel itu. Iya, betul. Iya, kan iya, sama. betul sama. Sama. Iya, Kejadiannya modusnya sama Modusnya ya. sama. Kenalan dari micet, micet. ya kan, kemudian ketemu, kemudian terjadi transaksi esek-esek begitu ya Bang ya. Pemuasan syahwat. Iya. Dan terjadi itu kemudian selesai ditagihlah uang sampai jutaan. Ketika Ya kan? kemudian dia memanggil temannya, Iya, dipukuli lagi. pukulin. Oh iya, yang di Medan Kota. Iya, betul. Sebelum itu juga ada Di mana tuh? banci yang memukuli. Iya kan? Kalau pukul- Ada dong. Kalau pukulan banci. banci ini kan, ya kan? Halo katanya ya kan? Tapi kalau Begitu nggak bayar awak bayar kan? Ya, ngeri-ngeri ini harus diwaspadai ya bagi orang-orang yang tukang jajan. Iya, bagi Iya. para hidung belang. Bagi para hidung belang dan lelaki jelatang ya. Harap berhati-hati karena modus seperti ini sudah mulai marak sekali ya. Sekarang marak. Marak sekali modus-modus seperti ini. Tidak baru sih sebenarnya. Tidak baru. Modusnya tidak baru, tapi belakangan ini semakin Marak kembali. ya. Hampir Berkenalan dari media sosial, ajak kencan, awal tarifnya mungkin 300 sampai 500, begitu selesai trut, jadi tinggi bayaran kan.
Nah, hati-hati bagi kamu-kamu yang dibikin malu. iya, jangan Kecuali yang udah nggak punya malu ya. Mau kalian viralkan, iya, viralkan lah. Nah, gitu nggak Iya, apa-apa. bawa kartu merah juga. Kau kok gini? Ini kartu merah saya. Oh gila gitu kan? Iya, iya, iya. kan Bang? Oke. Ya mungkin ada lagi yang sampaikan karena Iya, sudah. IT kita sudah gini-gini. Iya, iya. Saya nggak tahu apakah kode-kode gini seperti orang Taliban yang lagi marah. Ente ya, kan? Anak penggal. Ini kayaknya sudah dikode-kode oleh Iya. tim IT kita. Mungkin itu sedikit review tadi ya. Tadi pertama kita bicara soal rumah sakit yang tagihannya melonjak sampai 400 juta ya. Ya. Dan keluarga pasien merasa heran gitu ya, kenapa tagihannya begitu tinggi. Tadi sudah dijelaskan juga bahwasannya ada kemungkinan ini waktu transaksi awal pribadi masuknya mungkin begitu ya Bang. Nah itu soal masalah rumah sakit. Kemudian yang kedua tadi soal masalah oknum anggota DPRD Batubara yang Itu yang ada juga pertama sebelumnya tadi. Soal Pak Kadis. Oh iya Pak Kadis, betul. Soal Pak Kadis yang minta bantuan lah, katanya kan menggedor Iya. menggedor ke perusahaan-perusahaan ya kan, itu tadi ya soal perkopitannya. Kemudian soal ada oknum anggota DPRD Batubara Bapak cumi-cumi. yang diduga berzina dengan istri keponakannya sendiri. Nah, kasus ini sedang bergulir. Kita sedang menunggu penjelasan dari pihak-pihak, baik dari partai politiknya, baik dari pimpinan DPRD-nya, baik dari BKD-nya ya kan Bang. Dan juga dari yang bersangkutan. Dan juga dari yang bersangkutan. Saya sendiri dan Gus Dir merasa penasaran kenapa Pak DS memilih diksi cumi-cumi terhadap selingkuhannya gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi soal kasus pembunuhan pembunuhan yang sempat bikin heboh. Ada anak membunuh ayah dan abang kandungnya. Dalam proses pemaparan terungkap bahwasannya si Arsyad pelaku sudah mempersiapkan pisau dan sempat meracuni ayahnya dengan kopi bercampur racun rumput. Wah, ini sangat mengerikan ya. Kita pertama-tama turut mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga lah ya, karena ini kejadian yang sangat miris sekali gitu ya Bang. Darah daging yang membunuh darah dagingnya sendiri. Waduh, ini dan agak miss sebenarnya karena target awalnya adalah ternyata satu keluarga. Iya. Kita awalnya menyangka itu sebelumnya hanya ayah dan abangnya pertengkaran begitu ya. antara ayah dan anak atau abang ya kan. Awal-awalnya kita kan kemarin menduga itu si berselisih Arsyad dan Rizky itu ini berselisih ya, berkelahi misalnya kan biasanya seperti itu. Di Abang sama bapaknya adik, gitu ya. Abang sama adik berantem ya kan. Ayah marah sama bapaknya ikut ditikam seperti awalnya itu. Ternyata tidak sudah direncanakan untuk membunuh semua. Nah, ini buat netizen, kasus yang terakhir ini bisa jadi gambaran kita semua betapa ketika kita emosi, ketika kita butuh tempat cerita itu harus dilampiaskan, jangan pernah dipendam-pendam sendiri. Itu nggak baik karena konsekuensinya itu kemungkinan ada dua Bang. Kalau nggak bunuh diri melakukan hal seperti ini. Dan dua-duanya negatif. Ini tidak boleh dicontoh. Patut dicontoh, tidak boleh ada kejadian serupa lagi karena ini sangat buruk dampaknya baik itu bagi keluarga ataupun bagi orang lain begitu ya. Kita berharap ini yang kita bacakan ini semua menjadi pembelajaran buat para netizen ya kan, ya bagaimana misalnya tidak menghindari perbuatan cabul gitu ya, tidak melakukan pembunuhan ya kan, tidak melakukan hal-hal yang negatif lah ya, lurus-lurus saja walaupun kata lurus ini mungkin ya kalau saya lebih tepatnya kita ini seperti rel kereta api saja Bang, saatnya lurus kita lurus, begitu jalannya bengkok ya kita ikut bengkok begitu kan. Ya kan? Filosofis sekali. Iya. Sedap ya. Iya kan? Apakah karena ada yang masuk tadi?
Baik, itu saja tadi. akhiri Kita saja. akhiri ya. Terima kasih sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan. Sampai ketemu lagi bersama saya Are Anarko dan Gus Dir di segmen Selamat Sore Medan hari Kamis depan. Ya, kita ketemu Kamis. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.